Baik teman-teman, pada video yang kali ini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu tentang virus. Virus adalah agen infeksius mikroskopis yang hanya bisa berkembang biak di dalam sel organisme hidup. Jadi kalau nggak di dalam sel organisme hidup, virus ini tidak akan bisa berkembang biak. Mereka bukan makhluk hidup sejati karena tidak memiliki struktur seluler dan tidak dapat menjalankan fungsi kehidupan seperti metabolisme atau reproduksi sendiri. Oleh karena itu, virus sering disebut sebagai bentuk peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Di luar sel inang, virus tidak aktif dan hanya berbentuk partikel inert. Namun begitu masuk ke dalam sel inang, mereka menunjukkan sifat hidup dengan cara mereplikasi diri. Secara struktural, virus terdiri dari dua komponen utama, asam nukleat dan kapsid. Asam nukleat virus bisa berupa DNA atau RNA, tetapi tidak pernah keduanya sekaligus. Jadi kalau nggak DNA ya RNA, nggak ada dua-duanya sekaligus. Ini menjadi dasar pengelompokan virus menjadi virus DNA atau virus RNA. Kapsid adalah lapisan pelindung yang tersusun dari unit protein yang disebut kapsomer. Fungsi kapsid adalah melindungi asam nukleat dan membantu virus menempel serta masuk ke dalam sel inang. Beberapa virus juga memiliki selubung tambahan yang disebut envelope, yang berasal dari membran sel inang yang mengandung glikoprotein untuk pengenalan inang. Virus yang tidak memiliki envelope disebut virus telanjang. Di sini teman-teman bisa melihat video YouTube-nya yang sudah saya cantumkan di WordPress saya. Dan ini juga ada struktur tubuh virus kurang lebih seperti ini. Virus ini berkembang biak dengan cara menginfeksi sel inang dan mengarahkan mesin seluler inang untuk mereproduksi partikel virus baru. Ada dua tipe utama dalam siklus reproduksi virus. Nah, yang pertama itu siklus litik dan Nah, ada dua tipe utama dalam siklus reproduksi virus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Dalam siklus litik, virus masuk ke dalam sel, mengambil alih kendali sel, mengandalkan dirinya, lalu menghancurkan sel inang untuk melepaskan virus-virus baru. Sementara itu, dalam siklus lisogenik, materi genetik virus menyatu dengan DNA sel inang dan tidak langsung merusak. Virus dalam tahap ini bisa tetap tersembunyi dalam waktu lama hingga suatu kondisi mengaktifkannya untuk masuk ke tahap litik. Virus bisa menginfeksi semua jenis organisme hidup, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, hingga bakteri. Virus yang menyerang bakteri disebut bakteriofag. Bakteri digunakan dalam penelitian genetika. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, virus dikenal karena kemampuannya menyebabkan berbagai penyakit. Contohnya adalah HIV, penyebab AIDS, lalu influenza, penyebab flu, dan virus corona seperti SARS adalah Lalu virus corona adalah penyebab COVID-19. Virus juga menyebabkan penyakit pada tumbuhan, seperti mosaik pada tumbuhan tembakau oleh tembakau mosaik virus. Nah, walaupun virus sering dikaitkan dengan penyakit, dalam ilmu bioteknologi, virus juga memiliki peran positif. Beberapa virus dimanfaatkan sebagai vektor dalam rekayasa genetika, terutama untuk menyisipkan gen tertentu ke dalam sel target. Dalam dunia medis, virus dilemahkan atau dimatikan jika digunakan sebagai dasar pembuatan vaksin untuk mencegah penyakit infeksi. Selain itu, terapi gen modern banyak menggunakan virus sebagai alat mengantar materi genetik ke sel manusia. Karena sifatnya yang sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron, studi tentang virus disebut virologi. Cabang ilmu ini penting untuk memahami cara kerja virus, mekanisme infeksi, dan cara penanganannya. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia makin mampu mengendalikan virus melalui vaksin, antivirus, dan metode pengobatan lainnya. Meskipun beberapa virus masih menjadi tantangan serius bagi dunia kesehatan global. Ya, itu saja sekian materi dari WordPress virus saya. Di sini ada kuis untuk bisa dijawab teman-teman. Sekian, saya akhiri. Terima kasih.